selamat datang di podcast seputar kesehatan remaja. Podcast yang membahas segala isu kesehatan remaja yang sangat penting dan perlu diketahui. Saya Widya Sarida Savitri yang akan membahas topik sedikit sensitif namun sangat berguna, yaitu infeksi menular seksual atau IMS pada remaja. Pembahasan ini bertujuan agar remaja memiliki pengetahuan yang benar, tidak merasa takut atau malu, serta mampu melindungi diri dari berbagai risiko kesehatan di masa depan. Untuk membahas topik ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber dari bidang kesehatan. Halo Kak, silakan perkenalkan diri. Halo semua, terima kasih untuk Kak Widya. Perkenalkan, nama saya Neza Dwi Nantika, bisa dipanggil Nesa. Saya adalah mahasiswa keperawatan dari Universitas Dr. Subandi. Saya senang sekali dapat berbagi info tentang kesehatan, terutama mengenai infeksi menular seksual pada remaja. Karena edukasi sejak dini sangat berperan penting dalam upaya pencegahan. Kak Neza, gimana nih kabarnya? Wah, alhamdulillah saya baik sekali. Untuk Kak Widya sendiri bagaimana kabarnya? Sangat baik sekali. Oh iya, Kak Neza, istilah infeksi menular seksual mungkin sudah sering didengar oleh remaja. Namun masih banyak yang belum memahami secara jelas sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan infeksi menular seksual? Untuk infeksi seksual atau IMS adalah infeksi yang penularannya terutama melalui hubungan seksual, baik hubungan vagina, oral, maupun anal. IMS dapat disebabkan oleh bakteri, virus, maupun parasit. Remaja termasuk kelompok yang rentan karena dalam fase rasa ingin tahu yang sangat tinggi, pencarian jati diri, serta kuatnya pengaruh lingkungan dan pergaulan. Oh, berarti IMS ini bisa menyerang siapa aja ya, Kak? Betul sekali, IMS itu tidak memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang seseorang. Kira-kira apa aja sih jenis infeksi menular seksual yang cukup sering terjadi pada remaja? Beberapa IMS yang sering ditemukan antara lain yaitu gonorel, sifilis, chlamydia, herpes genital, HPV, dan HIV. Setiap jenis IMS memiliki penyebab, gejala, dan dampak yang berbeda-beda. Lalu kira-kira seperti apa sih gejala IMS yang perlu diwaspadai? Nah, untuk gejala IMS bisa berupa keputihan yang tidak normal, nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil, luka atau ada benjolan di area reproduksi, rasa gatal, hingga nyeri di bagian perut bawah. Namun yang perlu diwaspadai adalah banyak IMS yang tidak memiliki gejala, sehingga seseorang dapat merasa sehat padahal sudah terinfeksi. Oh, jadi itu ya yang membuat IMS menjadi berbahaya karena sering tidak disadari. Benar sekali, karena itu kesadaran dan pemeriksaan dini itu sangat penting. Jika IMS tidak segera ditangani, apa sih Kak dampak jangka panjang yang bisa terjadi? Untuk IMS yang tidak diobati dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti gangguan kesuburan, infeksi pada organ reproduksi, nyeri kronis, serta peningkatan risiko penularan kepada orang lain. Pada IMS seperti HIV, penyakit ini dapat menurunkan daya tahan tubuh secara signifikan dan bahkan mengancam nyawa. Lalu bagaimana langkah penjagaan IMS yang bisa dilakukan oleh remaja? Upaya pencegahan IMS dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, menghindari perilaku seksual berisiko, tidak berganti-ganti pasangan, serta berani mencari bantuan atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila mengalami keluhan atau gejala tertentu. Oh, artinya mencari informasi dari sumber yang tepat itu sangat penting ya, Kak? Ya, sangat penting. Remaja tidak perlu takut untuk bertanya karena tenaga kesehatan hadir untuk membantu dan memberikan edukasi, bukan menghakimi. Sebagai mahasiswa keperawatan, apa sih pesan yang ingin Kak Neza sampaikan kepada para remaja yang sedang mendengarkan podcast ini? Pesan saya, jaga diri kalian baik. Masa remaja adalah masa depan. Dengan pengetahuan yang benar, sikap yang bertanggung jawab, serta keberanian untuk menjaga kesehatan diri, remaja dapat terhindar dari IMS dan tumbuh menjadi generasi yang sehat seperti secara fisik maupun mental. Baik, terima kasih banyak pada Kak Neza Dwi Nantika, mahasiswa keperawatan Universitas Dr. Subandi, atas penjelasan yang sangat lengkap dan mudah dipahami.
Terima kasih kembali untuk Kak Widya. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran remaja tentang pentingnya menjaga kesehatan diri. Baik teman-teman, itulah pembahasan kita pada episode kali ini di podcast seputar kesehatan remaja. Semoga episode ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Sampai jumpa di edukasi berikutnya dan tetap jaga kesehatan.